Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, pernikahan merupakan ladang amal yang besar, baik untuk suami maupun untuk istri. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dalam rumah tangga insya Allah akan menjadi amal kebaikan. Tentunya yang dilakukan dengan niat baik dan hati yang ikhlas. Tidak hanya menjadi ladang amal dalam sebuah rumah tangga, juga bisa menjadi tempat terjadinya perbuatan-perbuatan dosa, baik untuk suami maupun untuk istri. Bahkan bisa juga sampai mendatangkan murka Allah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahasan yang mungkin bisa menjadi pengingat buat para suami istri atau bagi yang mau menjadi suami istri. Kali ini saya akan membahas dulu mengenai dosa-dosa istri kepada suami yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja dosa istri kepada suami yang masih sering dilakukan, baik secara disadari maupun tidak disadari? Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya supaya pemirsa bisa mendapat informasi terbaru dari channel ini. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 7 dosa-dosa seorang istri kepada suami yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak taat dan patuh kepada suami. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat dan patuh kepada suami dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Hal ini karena dengan ketaatan seorang istri kepada suaminya, insya Allah akan bisa selalu menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Dan hal ini bisa menjadi kunci keharmonisan sebuah rumah tangga. Pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, yaitu wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan, serta menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang punya sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban.
Dari kedua hadis tersebut, kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat kepada suami adalah salah satu ciri wanita yang mulia. Dan bagi wanita seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikannya surga baginya. Namun, yang terjadi di masa sekarang ini adalah banyak para istri yang kurang paham dan bahkan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh dan taat terhadap suami. Untuk itu, pesan kepada para istri, mulailah untuk lebih patuh dan taat kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan nasihat dan omongannya. Apalagi bagi seorang istri yang mampu bekerja dan berpenghasilan sendiri, jangan sampai hal itu menjadikan sebab untuk meremehkan suami. Karena kepatuhan dan ketaatan terhadap suami, insya Allah akan menjadi berkah dan ladang pahala yang sangat besar bagi para istri. Yang kedua, menuntut kesempurnaan suami. Seperti yang kita tahu bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna. Termasuk juga dalam sebuah kehidupan rumah tangga pasti juga pernah diterpa oleh segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangganya, maka seorang istri yang seperti itu bisa mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung sifat seorang istri yang seperti ini hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Yang ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikannya tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari suaminya. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau pun menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya lagi kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada seorang yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri dalam siksa api neraka. Untuk itu, saran bagi para istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah. Dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Yang keempat, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan derajat dirinya di hadapan suaminya. Hal ini bisa saja terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa mencukupi dirinya sendiri meskipun tanpa diberikan nafkah oleh suami.
sehingga yang terjadi adalah istri jadi merendahkan kedudukan suami. Hal seperti ini bisa memicu pertengkaran dan keretakan dalam sebuah rumah tangga, karena istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu bagi para istri, hindarilah sebisa mungkin untuk tidak mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, karena hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu. Hal kecil terkadang tidak disadari oleh seorang istri, justru mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Salah satu contoh adalah dengan menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam kepada suami, tersenyum kecil yang bisa membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil tersebut terkadang oleh sebagian istri sering terlupakan. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut, itu bisa sangat berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal yang lain yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci, berkata yang kasar, sering memojokkan suami sehingga selalu terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan sebagainya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk itu, saran kepada para istri dan calon istri, sebisa mungkin usahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu terlihat sejurus ketika dipandang suami dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Yang keenam, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah menikah dan berumah tangga, justru masalah penampilan ala kadarnya. Dan ini sangat berbeda ketika masih lajang dulu. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Hal ini justru terbalik. Ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya masih terus menjaga penampilannya di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Tidak perlu harus terkesan untuk dipaksakan.
Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik istri adalah yang bisa menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya dan pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailami. Untuk itu berpenampilan menarik sesuai kemampuannya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan karena bisa menyenangkan hati suaminya. Karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang sangat besar bagi seorang istri. Yang ketujuh, keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal yang satu ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau berpergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu, misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah berpergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri, kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk keluarga sehari-hari. Jadi harus dipahami, jika suami tidak melarang keluar rumah untuk membeli bahan makanan atau mengantar anak ke sekolah, hal itu tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri haruslah mematuhi perintah suaminya tersebut. Pernah ada suatu kisah pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni ada seorang laki-laki yang keluar bermusafir telah berpesan kepada istrinya agar istrinya tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Suatu hari sang istri mendengar bapaknya yang tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun menemui bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, taatilah suamimu. Sang istri pun tidak jadi menemui bapaknya yang sedang sakit. Sampai akhirnya suatu ketika ia dikabari kalau bapaknya meninggal dunia. Si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun tetap mengatakan, taatilah suamimu. Dan si istri tadi pun juga tidak mengunjungi bapaknya yang sedang meninggal dunia. Lalu setelah jenazah bapaknya dimakamkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada si istri tadi untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatan anaknya kepada suaminya. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, namun begitu anjuran mentaati larangan suami keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah selama masih dalam hal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.